Wa an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Anan Nabi, ya sesungguhnya Nabi, hamidallah wa asna alaihi, memuji Allah, wa qalah, dan bersabda siapa Nabi, lakinni ana usalli, akan tetapi saya sholat, wa anamu, dan saya tidur, wa asumu, dan saya berpuasa, wa uftiru, dan saya berbuka, wa atazawwajun nisa'ah, dan saya nikah. Faman raibah an sunnati, maka siapa saja yang tidak senang kepada sunnahku, falaisa minni, maka ia bukan bagian dariku. Hadis ini sebenarnya ditujukan kepada 3 kelompok yang mendatangi rumah istri Nabi. 3 kelompok ini nanya kepada istri Nabi tentang ibadah-ibadah Nabi. Maka kemudian istri-istrinya menjelaskan bahwa ibadah Nabi itu begini dan begitu. Maka kemudian masing-masing ketiga kelompok ini saling berbisik satu sama lain. Kita ini gak ada apa-apanya, Nabi itu kan sudah semangat ibadahnya, terus kemudian mendapat jaminan dari Tuhan. Masing-masing di antara 3 kelompok saling berbisik, wah saya nanti beribadah sepanjang malam aja dah. Satunya lagi bilang, saya berpuasa besoknya dan tidak berbuka biar bisa meniru Nabi. Satunya lagi, saya mending menjomblo aja, gak usah nikah. Nah, jadi omongan ketiga kelompok ini yang menurut mereka adalah cara untuk meniru Nabi terdengar oleh Nabi. Maka kemudian ketiganya ditegur oleh Nabi. Nah, Nabi bilang, saya termasuk orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Tapi saya tidak begitu. Saya tidak melakukan sesuatu yang tidak wajar seperti hal yang dilakukan oleh kalian atau yang mau dilakukan oleh kalian. Nah, saya ini manusia yang melakukan sesuatu sewajar-wajarnya aja, biasa-biasa aja. Misalkan ya saya sholat, saya tidur, saya puasa, terus kemudian saya nikah. Itu aja, jadi nggak usah repot-repot. Saya melakukan sesuatu yang wajar-wajar aja, yang bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Maka kemudian hal ini menunjukkan kemudahan di dalam melakukan aturan-aturan agama. Jadi agama tidak memberatkan siapapun dan juga tidak terlalu mempermudah. Akan tetapi agama mempermudah kepada pemeluknya untuk melakukan syariat-syariatnya. Makanya kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah senang kepada sesuatu yang mudah, dan juga Allah tidak senang kepada sesuatu yang sukar atau sulit. Oleh sebab itu, aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah adalah aktivitas yang sangat mudah, yang bisa dijangkau oleh umatnya pada umumnya. Oleh sebab itulah umat atau manusia atau kita tidak usah terlalu mempersulit di dalam melakukan sesuatu. Lakukanlah sewajarnya. Makanya kemudian Rasulullah SAW menyebutkan baman roibah an sunnati falaisa minni. Jadi orang yang melakukan sesuatu yang tidak wajar, yang mempersulit dirinya, misalkan dia ngejomblo sepanjang hidup, itu kan termasuk mempersulit. Dia berpuasa tidak berbuka sama sekali, itu kan menyiksa dirinya. Atau sholat nggak berhenti-berhenti, itu kan memperberat. Maka perbuatan-perbuatan yang tidak wajar falaisa minni, bukan termasuk bagian dari apa yang Rasulullah lakukan. Mari kita lakukan sesuatu yang wajar, sesuatu yang bisa dijangkau oleh orang lain. Wa anhu, dan dari Anas bin Malik, qala berkata siapa Anas,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah ya'muru, memerintahkan, bil ba'atih, dengan nikah, wa yanha, dan melarang siapa Rasul, anit tabattulih, dari membujang, nahyan syadida, dengan larangan yang sangat. Wa yaqulu, dan bersabda siapa Rasul, tazawwajul wadudah al-waludah, nikahi perempuan yang subur dan memiliki cinta dan kasih sayang. Ini sesungguhnya aku, mukasirun, bangga, bikum, kepada kamu, al-anbiya'ah, di depan para nabi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hadis ini menjelaskan tentang perintah untuk tidak ngejomblo, perintah untuk nikah. Karena dengan nikah orang ini akan bahagia, orang ini akan memiliki pasangan yang bisa mencintainya. Maka dari itulah Rasulullah SAW menyarankan kalau mau nikah, nikahi perempuan yang subur, yang bisa melahirkan banyak anak, dan juga nikahi perempuan yang mencintai dan juga dicintai. Kenapa? Karena Nabi senang melihat umatnya yang banyak lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan para nabi nanti pada hari kiamat. Nah, pada hadis ini ada sesuatu yang perlu saya garis bawahi. Menikahi perempuan yang subur bukan lantas kita memperbanyak anak tapi kita tidak bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini adalah mendidik. Kenapa saya sebut mendidik? Karena pendidikan adalah tangga bagi seorang anak untuk menggapai kesuksesan atau menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Seseorang yang hanya memperbanyak anak akan tetapi ia tidak mendidiknya atau mengabaikan pendidikannya, maka hal ini tidak bisa disebut sebagai mukasirun bikumul anbiya yaumal qiyamah, orang yang membahagiakan Nabi karena Nabi bahagia atau bangga di depan para Nabi pada hari kiamat. Bukan ini. Jadi orang yang dimaksud Nabi di sini atau istri yang dimaksud Nabi di sini adalah istri atau pasangan yang bisa melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Perlu kita memikirkan ulang untuk memiliki anak. Sudah siapkah kita atau tidak dengan anak yang lahir? Kalau belum siap, maka solusinya adalah ber-KB atau mencegah kelahiran. Mencegah kelahiran penting karena orang yang nikah di sini masih belum siap untuk memiliki anak. Loh, ditanya, loh kalau belum siap ya kenapa kok nikah? Kenapa tidak ngejomblo aja? Ya kan alasan nikah sebagaimana disebutkan pada hadis tadi adalah untuk awaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Jadi mencegah kemaluan dan menundukkan pandangan. Nah, memiliki anak ini adalah anugerah, adalah tambahan atau pelengkap di dalam hidup seorang yang berpasangan. Kalau ia belum siap, misalkan belum siap secara materi, belum siap secara mental karena masih terlalu kecil, maka cukuplah ia mencegah terlebih dahulu dengan KB atau cara-cara yang lain.